Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini kita akan berbicara terkait berbagai macam dari Microsoft, salah satunya yaitu Microsoft Florency. Yang kita pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai Microsoft binokuler, kemudian SAM, kemudian Microsoft jenis sistem. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan di komen untuk kelangsungan dari channel ini. Fluoresen sendiri adalah merupakan cahaya yang dihasilkan oleh suatu zat ketika dirangsang oleh cahaya lain. Fluoresen nanti disebut sebagai cahaya dingin karena tidak berasal dari sumber panas seperti bola lampu hujan. Adapun Microsoft Florency nanti adalah merupakan Microsoft optik yang menggunakan fluorensi dan pendar di tempat atau dalam kombinasi dengan refleksi dan penyerapan untuk mempelajari sifat optik objek organik dan anorganik dengan sumber cahaya khusus yang didapat dari sinar UV atau ultraviolet yang bergelombang pendek. Dalam hal ini, Microsoft Florency nanti digunakan untuk mengamati spesimen yang mampu berpendar, yaitu memancarkan suatu jenis cahaya jika cahaya lain mengenainya. Pendaran tersebut nanti terjadi pada spesimen yang disebabkan oleh adanya secara alamiah mengandung zat pendar, misalnya klorofil atau bukti perlakuan dengan zat warna yang mampu Mikrofluoresen nanti membantu mikroskopis melihat objek secara langsung dan dapat membesar objek hingga 1000 kali ukuran sebenarnya. Kemudian mengeksplorasi spesimen dengan cahaya ultraviolet ataupun cahaya biru. Lensa kondensor tersebut dari kuans dan banyak digunakan pada mikrobiologi klinik ataupun mikrobiologi lingkungan. Mikroskop nanti yang ditemukan pada abad ke-20 oleh August Kohler, Carl Fleischer, dan Henry Bergman. Jadi sebenarnya mikroskop jenis nanti ini sudah ada pada tahun sekitar 2000-an atau belum pada abad 20-an. Adapun penggunaan dari mikrofluoresen nanti ini banyak digunakan untuk mempelajari struktur bagian dalam sampel pada tingkat mikro dengan kualitas maksimal, kemudian paling cocok untuk mempelajari sampel biologis hidup. Kemudian umumnya lebih disukai dalam pelabelan struktur terdalam dari sel atom pada mekanisme. Kemudian sangat membantu dalam pengukuran keadaan fisiologis sel ataupun sampel yang diamati. Adapun prinsip dari Microsoft Florency yang pertama yaitu tenaga diserap oleh atom yang akan tereksitasi, kemudian nanti dia akan melompat ke tahap tenaga yang lebih tinggi, kemudian akan kembali ke dalam keadaan dasar dan memakai foton atau pakai cahaya, kemudian atom akan berfluoresesen. Jadi adanya penyerapan dari tenaga yang tereksitasi pada atom nanti dia nanti akan menyebabkan pemendaran sehingga nanti akan terlihat sampel berupa foton ataupun paket cahaya. Jadi pada prinsipnya nanti bahwa di sini sampel kemudian nanti dialiri oleh elektron nanti dia akan menyebabkan adanya pemendaran pada sampel sehingga nanti bisa terlihat. Jadi dalam hal Microsoft Florency nanti dia nanti akan memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu berupa fluorofor, yaitu merupakan senyawa kimia yang memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya karena tereksitasi oleh gelombang elektromagnetik ataupun cahaya. Bagian dari fluorofor nanti ini juga sebagai perwarna dari fluoresesen. Jadi pada dasarnya nanti bahwa fluorofor nanti dia terdiri dari kombinasi gugus aromatik ataupun molekul bidang atau siklik dengan berbagai ikatan.
Kemudian sumber cahaya, ini adalah salah satu komponen yang paling penting dari fluoresen. Pada dasarnya bahwa sumber cahaya nanti paling umum digunakan untuk eksitasi termasuk laser, kemudian LED, daya tinggi, lampu busur xenon, lampu uap merkuri dan lain-lain. Kemudian filter eksitasi, yaitu digunakan dalam mikroskop fluoresen, biasanya merupakan flare bypass yang memungkinkan sinyal jatuh pada bencis tertentu sambil menolak semua yang lain. Banyak gelombang yang diserap oleh fluorofor nanti mudah dilewati, sedangkan reaksi cahaya nanti berlipat-lipat terhalang. Kemudian cermin diokroik, ini sebuah cermin diokroik bertindak sebagai filter film tipis. Dan malah nanti ya cermin dikroik nanti adalah merupakan secara selektif melepaskan cahaya dari rentang warna yang kecil sehingga nanti memantulkan yang lainnya. Ini cermin nanti juga sebenarnya sebagai filter warna yang akurat. Jadi cermin diokroik nanti adalah merupakan cermin sehingga nanti dia yang dapat memandangkan cahaya sehingga nanti tampak terlihat sama berbeda. Kemudian filter emisi. Ini merupakan jenis filter bandpass ya, dengan cara kerja mirip dengan filter eksitasi, yaitu berupa melewati radiasi cahaya yang dipancarkan oleh fluorofor sambil menghalangi cahaya eksitasi. Jadi secara anatomi ya dari mikroskop fluoresen nanti ya, di sini nanti ini sini tempat mengamati. Kemudian sebenarnya ini hampir mirip dengan mikroskop pada umumnya, namun di sini nanti adanya aliran-aliran elektron sehingga nanti dapat menyebabkan adanya pembenaran pada sampel. Yang sebelumnya sama nanti dia di-cutting dengan menggunakan zat kimia sama-sama nanti dia nanti bisa membenarkan suatu cahaya. Jadi keuntungan dan mikroskop fluoresen nanti adalah menggunakan metode yang paling populer untuk mempelajari perilaku dinamis pada penyertaan sel hidup. Jadi adanya kemampuan untuk mengimunisasi protein individu dengan tingkat tinggi spesimen dengan bahan non-fluorescensi. Kemudian molekul yang berbeda sekarang dapat diwarnai dengan warna yang berbeda, memungkinkan beberapa jenis molekul yang akan dilacak secara bersamaan. Fragmen ini yang bergabung untuk memberikan fluoresensi mikroskopik keuntungan jelas atas penceritaan optik lainnya. Kemudian sensitif cukup tinggi untuk mendeteksi sedikitnya 5 molekul pada per mikrometer kubik. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengisolasi protein individu dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu sensitivitas cukup tinggi untuk mendeteksi sedikitnya 50 molekul per mikrometer kubik. Kemudian kerugian dari adanya penggunaan mikroskop fluoresen nanti ada sinyal kimia fluoresen atau fluorophore nanti yang ada pada mikroskop fluoresen cenderung kehilangan kemampuannya untuk memandang cahaya seiring waktu ketika tereksitasi karena proses adanya fotodeteksi. Di fotodeteksi nanti umumnya terjadi ketika molekul fluorophore mengalami kerusakan kimia karena eksitasi elektron selama fluorescensi. Jadi sinyal kimia pada fluoresen nanti dia sebenarnya itu bisa menyebabkan kehilangan sensitivitasnya sehingga nanti bila kelamaan digunakan termasuk nanti dia tidak bisa membenarkan suatu cahaya. Kemudian ketika bahan fluoresen disinari dengan sinar cahaya, molekul fluorophore yang cenderung menghasilkan spesies kimia yang menyebabkan fotosintesitas. Jadi adanya efek nanti dapat mengganggu sifat asli dari sampelnya diaman. Jadi apabila nanti fotosintesisnya relatif lebih tinggi untuk radiasi cahaya dengan panjang gelombang yang pendek. Kemudian mikroskop ini nanti hanya memungkinkan pengamatan dan studi struktur tertentu dari sampel yang telah disorot dan diberi label untuk fluoresensi. Jadi pada dasarnya nanti bahwa penggunaan mikroskop fluoresen nanti dia hanya melihat sampel nanti dia memiliki pendar atau tidak. Jadi tidak bisa mengamati
struktur yang ada dalam sel tersebut. Jadi hanya melihat apakah nanti ada protein tertentu atau tidak berdasarkan pemendaran dari sifat dari protein tersebut. Kemudian Microsoft Fluorescence nanti tidak dapat memberikan informasi mengenai lapisan ganda lipid, terutama untuk SUGM. Kemudian selain itu juga nanti tidak dapat menghasilkan pengamatan konklusif apapun terkait dengan karakteristik lapisan ganda ataupun lamella vesikel. Kemudian pendapat probe dan pewarna cenderung mengganggu sifat vesikel lipid yang dapat menyebabkan interpretasi data yang tidak akurat dan mengganggu keaslian dan perjumpaan. Kemudian kurang yang terakhir yaitu adanya peroksidasi lipid yang dilusi foto dapat menyebabkan pembentukan dari pembentukan protein. Adapun perbedaan antara mikroskop konvensional dan fluorescence bahwa mikroskop konvensional nanti menggunakan cahaya tampak antara 400 sampai 700 nanometer untuk menerangi dan menghasilkan gambar diperiksa dari sampel. Kemudian kalau mikroskop fluorescence nanti menggunakan intensitas sumber cahaya yang jauh lebih tinggi, sehingga nanti spesies fluorescence nanti ini pada saat nanti memancarkan energi cahaya yang lebih rendah dari gelombang yang lebih panjang yang dihasilkan. Jadi demikianlah penjelasan terkait dengan bagian ataupun kegunaan dari mikroskop fluorescence. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk perhatian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.